Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur dari global strategi, di mana terdapat 4 strategi dalam global strategi, yaitu internasional, multi-domestic, global standardization, dan transnasional. Berikut ini adalah penjelasan beberapa strategi perusahaan yang ada di dunia beserta contoh-contoh perusahaan. Yang pertama adalah internasional strategi. Yang dimaksud dengan perusahaan internasional strategi adalah perusahaan yang biasanya memproduksi produk-produk di negara asal dan mengekspornya kepada negara lain. Perusahaan seperti ini mengingatkan biaya yang rendah di negara asing dengan biaya produksi rendah di negara asal. Contohnya seperti PT Dirgantara, PT Pindad, Pertamina, Mustika Ratu, Ultra Jaya. Nah, yang kedua itu adalah multi domestic strategi. Yaitu multi domestic strategi adalah strategi yang digunakan perusahaan dengan strategi dan keputusan operasinya terdesentralisasi pada unit bisnis strategi di setiap negara. Produk dan jasa sendiri disesuaikan dengan pasar lokal di negara tersebut. Perusahaan tersebut fokus pada pesaing setiap pasar dan mempart pasar di seluruh wilayah tersebut menurut wilayahnya masing-masing. Contohnya itu kayak BMW, Kraft, atau McDonald, Panasonic, atau Standard Chartered. Nah, yang ketiga itu adalah transitional strategi. Nah, transitional strategi itu adalah perusahaan berstrategi dengan berusaha untuk mencapai respon baik efisiensi global dan lokal. Transitional strategi itu sulit untuk dicapai karena persyaratan simultan dibutuhkan kontrol pusat yang kuat dan koordinasi untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas lokal serta desentralisasi dalam pasar lokal. Contohnya kayak IA Games, Garuda Indonesia, SPM, Asia, atau Capcorn. Nah, yang keempat itu adalah global strategi, yaitu strategi perusahaan multinasional atau PMN yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasikan manajemen global. Ada beberapa kelebihan dan kekurangannya dari strategi ini, yaitu pertama dia itu menekan skala ekonomi, ada yang miss terhadap pasar lokal, membutuhkan resource sharing dan produk standar di pasar nasional. Contoh kayak Nike, Adidas, Levi's, Lenovo, Sony. Nah, yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang organisasi budaya, nilai, norma, dan artefak, di mana budaya organisasi adalah blok bangunan kunci kedua ketika merancang sebuah organisasi untuk keunggulan kompetitif. Sama seperti orang yang memiliki kepribadian yang khas, demikian juga organisasi memiliki budaya yang unik yang menangkap bagaimana hal-hal bisa dilakukan di sini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang apakah budaya organisasi dapat menjadi dasar keunggulan kompetitif perusahaan. Jawabannya adalah bisa, karena menurut pandangan berbasis sumber daya perusahaan, sumber daya dalam hal ini harus berupa budaya organisasi berharga, langka, dan sulit ditiru. Perusahaan harus diatur untuk menangkap nilai-nilai yang diciptakan. Artinya prinsip-prinsip harus memegang trio yang sudah dijelaskan pada bab 4. Jadi, mari kita lihat contoh bagaimana sih budaya mempengaruhi perilaku kinerja karyawan. Nah, jadi contohnya itu jika kalian itu pernah terbang bersama Southwest Airlines, kalian mungkin telah memperhatikan beberapa hal yang sedikit berbeda di sana. Karena pramugari biasa menyanyikan sebuah lagu tentang kota Anda sebelum mendarat atau saat lepas landas. Jadi karyawan merayakan Halloween juga di jalan-jalan besar dengan mengenakan kostum untuk bekerja. Atau mereka mungkin menggeser-geser tas kacang, menyusuri lorong. Beberapa pendapat bahwa bisnis strategi SWA ini menjadi pemimpin dalam poin-to-poin udara wisata yang cukup sederhana. Dan bahwa keunggulan kompetitif SWA sebenarnya berasal dari budaya yang unik. Meskipun mereka memiliki karyawan yang ramah dan sangat bersemangat kerja di tingkat fungsional dan hierarki, bahkan pilot Southwest pun diterjunkan untuk membantu mempercepat memasukkan beban bagasi jika diperlukan. Akibatnya, waktu menunggu penerbangan pesawat SWA hanya 15 menit, sedangkan pesaing sering memakan waktu 2-3 kali waktu lebih lama. Hal ini memberikan kesan wow terhadap penerbangan Southwest Airlines.